Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas motor aki ukuran besar, panjang 110 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 83 cm. Dengan desain seperti motor Vespa Piaggio, Kaira Kids NKYZ 050M Vespa. Waktu gue bikin video ini, masih sulit gue temuin harga pasaran di marketplace. Gue rasa motor aki ini akan dijual di pasaran di range harga 4 jutaan ke atas. Ada 4 pilihan warna, biru, hijau, merah, dan krem. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp. Jok terbuat dari bahan plastik yang dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Motor aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 7 ampere hour dengan beban maksimum 60 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di satu roda belakang. Fitur anti kejut sudah disematkan pada motor aki ini. Di bagian dashboard terdapat lubang kunci kontak, tombol maju mundur, tombol tingkat kecepatan, indikator baterai aki dalam analog, tombol pengaturan musik, soket USB, soket aux, dan soket micro SD. Soket charger terletak di sisi samping motor. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 12 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Ini pertama kalinya gue lihat motor aki dengan gandengan di samping seperti ini masuk ke Indonesia. Buat gue, konsep motor aki ini cukup menarik ya, karena merek lain belum pernah ada yang masukin seri seperti ini ke Indonesia. Desain yang elegan ditambah finishing yang mulus dan adanya lisensi Vespa pada motor aki ini memang membuat motor aki ini terasa sangat istimewa. Mungkin ini motor aki dengan finishing paling halus dan paling mengkilap jika dibandingkan dengan semua motor aki yang pernah gue review sebelumnya. Penampilan memang menjadi nilai tambah dari motor aki dengan seri NKYZ 050 ini. Yang jelas, gandengan di samping ini bukan hanya gimmick, tapi memang didesain untuk bisa dimainkan berdua. Bisa dilihat dari dukungan beban maksimum yang sampai 60 kg. Jok yang ada di samping ini dilengkapi seatbelt untuk keamanannya. Gue rasa akan lebih komplit lagi seandainya ada handle tangan untuk pegangan penumpang. Sayang di sisi belakang motor tidak ada lampu LED di stop lampnya, sehingga membuat tampilan belakang motor terasa kurang lengkap. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban utama yang sudah full karet, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan tidak adanya shock breaker di semua rodanya. Secara spesifikasi penggunaan ban karet yang seperti ini, awalnya gue berpikir kalau motor aki ini akan aman ketika dimainkan di permukaan yang tidak rata. Tapi gue sedikit meragukan. Kalau kalian perhatikan, di kursi penumpang terdapat satu buah roda kecil di bagian depan. Nah, roda kecil inilah yang mungkin akan cepat rusak kalau motor aki dimainkan di permukaan yang tidak rata. Ditambah lagi tidak adanya shock breaker. Jadi, gue akan menyarankan kalian memainkan motor aki ini di permukaan yang rata seperti lantai. Motor aki ini tidak dilengkapi dengan remote, jadi setir terasa ringan tanpa ada beban dinamo setir yang nyangkut. Jok mengemudi tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Dilihat dari ukurannya yang besar dan konsep motor aki gandeng yang membuat manuvernya kurang baik, kalian butuh tempat luas untuk memainkan motor aki ini dengan nyaman. Dari segi keamanan sendiri, motor aki ini dilengkapi roda kecil di sisi kanan pengendara yang berfungsi untuk menahan kalau motor oleng ke sisi kanan. Belum adanya fitur remote control menjadi kelemahan dari motor aki ini. Bicara soal pengecasan, gue menyayangkan penggunaan case aki yang tidak ada soket untuk charger bawaannya. Jadi konsepnya aki bisa dengan mudah dikeluarkan dari motornya karena ada handle di casing akinya. Tapi percuma bisa dikeluarkan kalau tidak bisa dicas langsung dengan charger bawaannya. Jadi kalian harus melakukan pengecasan aki di dalam motor. Gue sarankan penggunaan roll kabel untuk membantu pengecasannya. Untuk motor aki ukuran besar seperti ini sebenarnya penting untuk bisa melakukan pengecasan aki di luar motornya dengan mudah.
Kalau kalian perhatikan, ruang aki pada motor aki ini masih tersisa. Yang berarti kalau kalian mau upgrade ke kapasitas aki yang punya ampere lebih besar, masih bisa. Motor aki ini menggunakan pedal injak untuk akselerasinya. Menurut gua bakal lebih keren lagi seandainya pedal akselerasinya ada di tangan seperti motor sungguhan. Jadi, gua akan menyarankan kalian membeli motor aki ini kalau yang kalian cari adalah motor aki dengan kapasitas 2 anak yang punya konsep unik, desain yang cantik, dengan finishing yang bagus. Bisa boncengan samping dan kalian juga punya area main yang luas. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai motor aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.